Kita ke informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini. Nah, tinggal beberapa bulan lagi ya, kita akan masuki tahun 2022. Artinya, siap-siap ya bagi para pegawai negeri sipil, TNI dan juga Polri akan pindah lebih dulu nih ke ibu kota negara baru. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan pemindahan sebagian pegawai negeri sipil atau PNS ke ibu kota baru mulai tahun depan dibutuhkan anggaran sebanyak 5,5 miliar rupiah. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memindahkan sebanyak 2.350 orang PNS pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 rencananya dilakukan pemindahan anggota TNI Polri. Namun hingga kini belum ada kepastian berapa personil yang akan dipindahkan lebih dulu. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas Rudi Supriyadi Prawiradinata menyebut alasan TNI Polri pindah lebih dulu bertujuan agar kedua lembaga itu memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur. Adapun dalam dokumen rancangan kerja pemerintah tahun 2022 pembangunan ibu kota negara baru tetap berlanjut di tahun depan, di mana disebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 510,79 miliar rupiah untuk pembangunan ibu kota negara baru. Kita ke informasi yang berikutnya. Belum selesai ancaman default yang dialami oleh raksasa properti terbesar kedua di China, Evergrande Group. Pasar keuangan global kembali dikagetkan dengan perusahaan properti China lainnya, yaitu Fantasia Holdings, yang dikabarkan mengalami gagal bayar atas pembayaran kupon obligasinya yang sudah jatuh tempo Senin pekan ini. Tekanan yang datang pada pengembang properti negeri tirai bambu ini turut memicu kekhawatiran investor bahwa perusahaan properti lainnya juga diperkirakan bernasib sama dan mengalami gagal bayar, yaitu Cynic Holdings. Kegelisahan investor diperkuat oleh fakta bahwa lembaga pemeringkat Fitch Ratings dan S&P Global menurunkan peringkat utang kedua pengembang properti negeri tirai bambu tersebut. Saat ini Cynic Holdings sedang mengalami masalah likuiditas yang parah dan kemampuan bayar utangnya sangat terbatas. Bahkan anak perusahaan lokal Cynic juga gagal melakukan pembayaran bunga sebesar 38,7 juta dolar atau sekitar 553 miliar rupiah pada dua obligasi dalam mata uang yuan yang telah jatuh tempo pada 18 September lalu. Kita beralih ke informasi berikutnya. Krisis energi yang kini menyerang Eropa membuat sejumlah negara membunyikan alarm peringatan. Perancis dan Spanyol bermitra untuk mendesak Brussels yang merupakan pusat pemerintahan Uni Eropa untuk turut tangan. Uni Eropa diminta menyelesaikan masalah kenaikan harga gas mengingat berimbas ke membludaknya tagihan listrik konsumen yang berujung inflasi. Apalagi Eropa sebentar lagi akan memasuki musim dingin, di mana saat itu kebutuhan akan gas dan listrik akan semakin tinggi karena penggunaan pemanas. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya krisis baru bagi warga. Di Eropa gas banyak dipilih dibanding batu bara karena dianggap lebih ramah lingkungan. Adapun Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyebut krisis energi telah mempengaruhi blok secara keseluruhan. Oleh karena itu ia berharap ada penyelarasan antara harga listrik dengan harga gas. Wakil Perdana Menteri Spanyol Nadia Calvino juga mendesak hal serupa. Komisi Eropa diperkirakan mampu meringankan tekanan yang dirasakan Madrid. Ia meminta Uni Eropa mengeluarkan regulasi yang lebih baik soal stok gas alam dan reformasi aturan untuk mengurangi volatilitas harga termasuk bantuan dana darurat. Kita beralih ke informasi yang terakhir di mana Menteri BUMN Erick Thohir kecewa karena banyak startup yang dikuasai asing. Hal ini dikarenakan karena minimnya investor lokal yang masuk untuk berinvestasi. Oleh karena itu, perusahaan plat merah alias BUMN berbondong-bondong nih mau berinvestasi ke perusahaan rintisan atau startup Indonesia. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengungkapkan ada 5 BUMN yang menggenjot investasinya ke startup. Menurutnya saat ini pemerintah sedang mensolidkan bisnis supaya bisa fokus mencari startup yang memiliki peluang besar.
Tidak hanya fintech, e-commerce, tapi ada juga startup bidang teknologi dan sebagainya. Lebih lanjut, Arya mengatakan nantinya akan dilihat startup mana yang memiliki ciri khas untuk Indonesia, serta yang dibutuhkan oleh pasar. Salah satu contoh potensial yaitu di sektor pertanian yang memang menjadi kebutuhan yang perlu mendapat suntikan investasi. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, setidaknya yang rajin berinvestasi di startup yaitu PT Telkom Indonesia lewat anak usahanya Metra Digital Innovation (PTI Ltd) atau MDI Ventures dan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Berikutnya ada juga Bank Rakyat Indonesia melalui BRI Ventures. Selain itu ada pula Bank Mandiri dan juga Bank Negara Indonesia. Ya, itulah sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.